Halo manusia, makhluk bumi ciptaan Tuhan. Kembali lagi bersama saya Manusia Hybrid. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tahun 2022 yang berjudul Nope, genre horor psikologi dan berisi kritik sosial. Film ini menceritakan sebuah teror dari makhluk asing yang bersembunyi di balik awan, yaitu di langit. Dan pastinya film ini memiliki banyak makna yang beragam. Mau tahu? Panaskan kopi, siapkan rokok, duduk dengan santai, nggak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan sulit untuk mencarinya. Lanjut. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara televisi bernama Gordy yang dibintangi oleh seekor simpanse. Namun acara tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik, di mana tangan simpanse tersebut berlumuran gincu merah serta manusia yang telah tergeletak di studio acara tersebut. Lalu kisah beralih ke sebuah peternakan kuda bernama Haywood Hollywood Horse. Pada saat itu siaran radio memberitakan bahwa perakiran cuaca yang sedang angin kencang, serta hilangnya beberapa pejalan kaki hingga kecelakaan lalu lintas yang memaksa petugas menutup jalan. Kita langsung diperkenalkan dengan pemeran utama kita yang bernama Otis Junior, disingkat menjadi OJ. Dan ini adalah ayah OJ sendiri yang bernama Otis Haywood. Peternakan kuda yang bernama Haywood Hollywood Horse ini tidak hanya memperternakan kuda. Di sini mereka berdua melatih kuda-kuda tersebut dan kuda-kuda itu sudah pernah tampil di film-film layar lebar. You know they gotta bring us back for the sequel. OJ yang hendak menuju ke rumahnya tiba-tiba merasakan angin yang kencang disertai padamnya listrik dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Pada saat itu juga terdengar suara aneh dari langit disertai logam-logam yang mulai berjatuhan dan tiba-tiba namun sesampainya di rumah sakit, si ayah pun tewas dengan luka dari sebuah logam yang menghantam kepalanya dengan sangat keras hingga menembus ke otaknya. Inilah dia. No! 6 bulan setelah kematian sang ayah, OJ diundang untuk menjadi pawang kuda di sebuah acara televisi untuk menggantikan profesi lama ayahnya. Awalnya OJ terlihat tak terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Namun semuanya seketika membaik saat adiknya yang bernama Emerald Haywood tiba dan memberi sambutan hangat untuk para kru di sana. Sorry, Bubba. Safety meeting. Yeah. This is Emerald, that's OJ, and we are your animal wranglers. Edward Muybridge, the grandfather of motion pictures. Setelah acara tersebut dibuka oleh M, para kru dan sutradara di sana pun menyuruh untuk segera langsung latihan. Namun OJ tidak bisa meneruskannya karena kuda yang ia beri nama Lucky tersebut butuh istirahat. Para kru dan sutradara di sana tak peduli hingga salah satu kru menaruh cermin cembung tepat di depan kepala Lucky yang membuat Lucky menjadi kaget sehingga acara pun dihentikan. Think you might need a break. Hey! Karena dianggap tak bisa menjadi pawang kuda yang baik, pada saat itu juga OJ langsung diberhentikan oleh acara tersebut. Kini OJ dan M resmi menjadi pengangguran. Karena sudah tidak punya uang dan pekerjaan lagi, mau tidak mau OJ harus merelakan untuk menjual kudanya tersebut ke seorang pengusaha yang bernama Ricky. Who'd you bring me? Lucky. Saat OJ sedang bernegosiasi, M terus bertanya tentang segala sesuatu yang terpajang di ruangan Ricky tersebut. Hingga akhirnya Ricky mengajak mereka berdua untuk masuk ke ruangan rahasianya, serta menceritakan kisah kelam dari sebuah acara televisi yang pernah ia mainkan. Fist bump. What? Really? Ratings were huge. Pretty good reviews. Ternyata Ricky adalah mantan aktor cilik acara Gordy Home tahun 1996 yang kita lihat di awal film tadi. You haven't seen the Bad Gordy sketch on SNL? Star of the sketch is Chris. Goddamn. Totally. Singkat cerita, saat mereka tiba di rumah, mereka berdua mengenang mendiang ayahnya yang telah mencapai beberapa kesuksesan. Salah satu kesuksesan terbesarnya adalah ketika kuda kesayangan M dapat tampil di film Scorpion King, berkat latihan yang selalu dilakukan oleh mendiang ayahnya. Classic Otis Senior. Namun percakapan tersebut seketika terhenti saat M melihat kuda putihnya yang bernama Ghost telah berada di arena dengan sendirinya. Why is Ghost in the arena? Saat OJ baru menghampiri Ghost di arena itu, Ghost berlari lagi seperti sedang menghindari sesuatu. OJ pun terus mencari, namun sayang kuda tersebut tak ditemukan. Hingga akhirnya OJ tiba di suatu lahan pribadi milik orang lain. Di sana OJ mendengar suara kudanya yang terdengar sedikit aneh. Dan tiba-tiba listrik dan perangkat elektronik mati sejenak. Hingga akhirnya sesuatu yang asing terlihat dengan samar melintas di balik awan.
Karena kejadian itu, OJ segera pulang dan menceritakan bahwa ia barusan mendengar suara ghost menjadi aneh, lalu melihat sesuatu yang sangat besar, namun rupanya tidak jelas karena benda tersebut sangat-sangatlah cepat. Esok harinya, mereka berdua sepakat untuk membeli 2 unit kamera CCTV yang canggih agar bisa mendokumentasikan kejadian aneh tersebut, lalu menjualnya ke sebuah website pecinta UFO. Talking rich and famous for life. How you doing? Like, all I'm saying is all that shit online is fake. Karyawan yang bernama Angel menjelaskan fitur kamera tersebut yang dilengkapi dengan baterai dan takkan mati ketika listrik tiba-tiba padam. Namun M keceplosan jika ia menggunakan kamera tersebut untuk merekam UFO, sehingga Angel menjadi tertarik dan bersedia turun ke lapangan untuk membantu memasangkan CCTV tersebut di rumah mereka berdua. Okay, or maybe you're in a UFO hotspot. Setibanya di Haywood, Angel langsung bersiap untuk menginstal perangkat CCTV tersebut, sedangkan M pergi ke suatu tempat untuk menyiapkan sesuatu yang nantinya akan mereka butuhkan. You need anything? 2 kamera tersebut telah terpasang. Lalu Angel menceritakan kepada OJ bahwa nama UFO sekarang telah diganti menjadi UAP. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk membutakan semua orang akan insiden-insiden yang terkait dengan makhluk luar angkasa, agar makhluk di muka bumi ini tidak panik, dan seperti itulah. Menurut saya sih. Named the UAPs. No one knows what the fuck a UAP. Could have been better. It's shitty footage. Cool. Saat kembali, M membawa sesuatu barang yang akan digunakan sebagai umpan untuk memancing makhluk luar angkasa tersebut, yaitu sebuah patung kuda yang ada di sirkus kemarin. Okay, so what is it? Is it like bait? Tak lama setelah itu, Ricky pun tiba. Namun untungnya, ia tak menyadari patung tersebut adalah kepunyaannya. Ricky datang dengan tujuan mengundang OJ dan M untuk menghadiri pertunjukannya pada hari Jumat minggu ini. Hey, I wanted to invite you to our... Thumbs up, thumbs up. Pada saat malam hari, OJ mendengar suara gemuruh dari kandang kudanya, serta ringkikan kuda secara terus-menerus. OJ melihat banyak makhluk aneh di kandang kudanya. Walaupun sedikit takut, tapi nggak apa-apa lah bikin konten dikit. Dan tiba-tiba, ternyata itu hanyalah anak-anak Ricky yang tidak terima patung kudanya dicuri oleh M. Di sisi lain, saat lampu mall sudah dimatikan dan orang-orang mulai meninggalkan mall, Angel masih berada di sana sambil melihat laptopnya untuk memantau 2 kamera CCTV milik OJ dan M. Salah satu kamera tersebut mati, sedangkan yang satu lagi ditutupi oleh serangga. Maka dari itu, Angel langsung menghubungi M untuk menyuruh M agar menyingkirkan serangga dari kamera CCTV-nya itu. Sedangkan OJ yang baru saja menemukan kudanya langsung melihat lampu-lampu pada mati di sekitar rumahnya. Dan pada saat yang sama, kuda itu pun lari seperti menghindari sesuatu lagi. OJ yang terjatuh langsung menyaksikan pasir yang membentuk pusaran seakan-akan ada yang menghisapnya dari langit. Tak lama setelah itu, M yang telah keluar dari rumahnya juga menyaksikan kejadian tersebut, lalu menyuruh OJ untuk segera lari dari sana. Ketika OJ sedang berlindung di sebuah gubuk, listrik tiba-tiba padam, begitu juga dengan telepon M dan Angel yang seketika terputus. Tak lama kemudian, benda besar tersebut terlihat jelas berada tepat di bawah sinar bulan dan ditutupi oleh awan, lalu mulai bergerak menghampiri kuda OJ yang masih berlari itu. Ya, terlihat debu pasir yang berterbangan disertai samar-samar si kuda yang perlahan dihisap ke arah benda tersebut. Pada saat benda asing itu menghilang, listrik pun mulai menyala kembali. Begitu juga dengan serangga yang mulai menjauh dari lensa kamera CCTV. Keesokan harinya, M langsung menghubungi seseorang yang bernama Antlers Halls. Ia adalah sinematografi yang sangat handal dan bisa membuat segala yang ia jepret terlihat lebih hidup. M mengajak sebuah kerjasama untuk membuat film dokumenter yang sangat mustahil untuk difilmkan. Dan M menjelaskan bahwa film ini sangat-sangatlah brilian. Namun sayang, ajakan tersebut ditolak oleh Halls. That's impossible. Anderson. It's the dream you never wake up from.
Tak lama setelah itu, Angel pun tiba lalu seketika takjub saat melihat bukit yang ada di sana. I don't know what you're doing. Lalu langsung bergegas untuk mengecek melalui rekaman CCTV yang dipercepat. Barulah terlihat sebuah kejanggalan di sana, yaitu salah satu awan di atas bukit itu tidak bergerak sama sekali. Doesn't move. Exactly. OJ yang melamun sambil menatap ke arah bukit itu pun beropini jika objek tersebut mungkin sudah di sana sejak 6 bulan yang lalu. Namun ia saja yang tak menyadarinya. Lalu, M yang ingin cepat kaya, cepat terkenal, ingin mempublikasikan penampakan awan yang tak bergerak itu secepatnya. Namun Angel menjelaskan bahwa mereka tak bisa hanya merekam awan itu saja, karena banyak fenomena alam lainnya, bahkan sama persis, hingga tak membuat sesuatu yang menghebohkan dunia dengan kejadian yang sepele seperti ini. Lalu kita diperlihatkan ke suatu kejadian kelam yang menimpa acara Goldie Hawn tahun 1996. Nope. Acara tersebut diawali dengan penuh keceriaan, namun seketika menjadi tragis akibat si Pansy yang berperan sebagai Goldie mengamuk dan menghabisi seluruh bintang tamu serta para kru di sana. Dan tersisa satu orang bocah yang bersembunyi di kolong meja. Lalu si Pansy itu menghampiri bocah tersebut dan tiba-tiba ternyata bocah tersebut adalah Ricky kecil yang pada saat ini sedang mengenang masa lalunya sebelum tampil di pertunjukan yang sebentar lagi akan ia lakukan. Feeling good? Yeah. Di sisi lain, OJ yang berdiri di depan rumahnya lalu melihat sepucuk kertas pertunjukan Ricky yang sedang diadakan pada hari itu juga. Kini kita difokuskan ke Ricky yang sedang menyambut para penonton di pertunjukannya, serta berterima kasih atas dukungan orang-orang termasuk Mary Jo Elliott, salah satu lawan mainnya di Goldie Hawn yang selamat pada saat insiden kelam waktu itu. Are you ready? Setelah itu, Ricky menjelaskan kepada seluruh penontonnya bahwa 1 jam lagi akan ada sesuatu yang sangat menakjubkan dan mereka semua harus melihatnya. Karena dalam 6 bulan terakhir, setiap hari Jumat selalu ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Every Friday. Absolute spectacle. Musik pun mulai diputar, lalu Ricky pun kembali berbicara bahkan bersumpah. Pada jam 6:13 nanti akan terlihat piring terbang yang mulai turun lalu menembus kabut di atas sana. Sambil menjentikan jarinya, tirai yang menutupi kurungan laki pun terbuka. Ladies and gentlemen, I kid you not. Hingga akhirnya, sesuatu yang besar mulai bergerak dari balik awan yang awalnya membuat para penonton sedikit takut. Namun semuanya tetap duduk di bangkunya masing-masing karena Ricky yang mencoba membujuk para penontonnya itu. Listrik pun mulai padam disertai hembusan angin yang tak biasa. Dan tiba-tiba ya, semua orang yang ada di sana ditarik masuk oleh pesawat alien itu. Sedangkan OJ yang baru tiba di tempat itu langsung diherankan akibat tidak ada satupun orang yang berada di sana, serta segala properti yang telah rusak dan berantakan hingga akhirnya yang terlihat hanyalah Lucky di sana. Ketika OJ memanggil Lucky, tiba-tiba piring terbang itu terlihat dari balik awan yang masih berkeliling di sekitar tempat itu. Hingga akhirnya ia pun dihampiri oleh piring terbang itu. Akibat kejadian barusan, OJ terkapar lemas di tempat yang telah berantakan itu. Dan pesawat alien itu pun pergi meninggalkannya. Sedangkan Angel dan M yang masih berada di rumah seketika panik akibat suara-suara aneh yang terdengar dari langit. Lalu, hujan yang begitu deras pun turun di waktu yang sama. Serta beberapa barang yang terbuat dari logam pun mulai berjatuhan menimpa rumahnya.
hingga akhirnya hujan darah juga diturunkan, dan pastinya itu disebabkan oleh pesawat alien tersebut. OJ yang telah berada di mobilnya tidak bisa berbuat apa-apa karena pesawat tersebut telah berada di atasnya dan mobil OJ tidak bisa dihidupkan sama sekali. Untungnya itu bukanlah bangkai kuda sungguhan, melainkan patung kuda yang telah dimuntahkan oleh pesawat alien tersebut. Dan akhirnya ketegangan itu pun telah usai. Lampu-lampu pun mulai menyala kembali, begitu juga dengan hujan yang mulai reda. Dengan perlahan, OJ melajukan mobilnya hingga sampai di depan rumahnya, lalu memberikan kode kepada M dan Angel untuk menghampirinya agar bisa kabur dari tempat itu sesegera mungkin. Yah, pesawat alien itu mendekatinya lagi. Seketika OJ pun mulai teringat dengan pesan ayahnya bahwa hewan buas tidak akan memangsa jika kita tidak melihat ke arah matanya. OJ pun menunduk dan untungnya berhasil. Pesawat alien itu pun pergi begitu saja darinya. Di malam harinya, berita pun mulai tersebar tentang insiden yang menyebabkan 40 orang hilang di taman hiburan milik Ricky. Dan tidak ditemukan identifikasi bahwa adanya tindak kekerasan di sana. Hingga berita tersebut sampai di telinga Halls. I'm here in Agua Dulce, California, and the whereabouts. Sedangkan OJ, M, dan Angel ingin menjumpai rumahnya di keesokan harinya. But the moment about to pass. Let Lucky out. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan OJ yang sedang menjemput kuda kesayangannya, yaitu Lucky, yang masih berada di dalam bak mobilnya kemarin. Dan ketika hendak pergi, Halls telah berada di sana dan langsung menyetujui ajakan M beberapa hari yang lalu untuk mendokumentasikan tragedi yang menggemparkan ini melalui film. The sky is not a new thing. You know, people. Di dalam rumah, OJ dan kawan-kawan menjelaskan kepada Halls segala tentang makhluk aneh tersebut, lalu menyetujui strategi untuk memancingnya menggunakan OJ sebagai umpannya. Who is gonna go down there? We pissed him off. Me. Halls dan Angel bersiap dengan kamera untuk merekam kejadian tersebut, sedangkan M bertugas untuk menjahit balon udara dengan jumlah yang cukup banyak dan berguna sebagai pembatas jalan bagi OJ. So you break it. Halls memperlihatkan kameranya yang terlihat jadul namun tidak membutuhkan listrik, dan itu sangat berguna untuk merekam makhluk tersebut yang bisa mematikan dan memadamkan listrik secara tiba-tiba. Let's go, boy! I'm Purple People Eater. Hingga harinya pun tiba. Dengan berguru kepada pengalaman, pagi itu M langsung memutar musik dengan sangat kencang untuk memancing makhluk tersebut. Halls dan Angel yang sudah bersiap dengan kamera andalannya. Sedangkan OJ bersama Lucky sebagai umpan sekaligus pemeran utama dalam film dokumenternya itu. Namun saat baru saja akan dimulai, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan pria yang menggunakan motor listrik. Ternyata pria itu adalah salah satu reporter yang terjun ke lapangan dan langsung menyorot ke arah M sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak M. Back here. People. He was basically your neighbor, right? So M tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah menasihati orang itu agar tidak memasuki daerah sana karena itu sangatlah berbahaya. on TV? Pria itu pun langsung tertantang dan memberikan pelajaran yang terjadi jika motor listrik melaju dengan kecepatan yang sangat kencang dan memasuki medan anti listrik. Dan inilah jawabannya. OJ yang melihatnya langsung menghampiri pria tersebut dan bermaksud ingin membantunya. Namun piring terbang tersebut menghampiri mereka berdua. No, please. Can use my camera. It's not enough time. Scorpion King. Make a name for yourself. Debu-debu langsung terangkat, begitu juga dengan pria yang terjatuh tadi. Tak berselang lama, makhluk tersebut kembali lagi dan kini tepat di belakang OJ. OJ dengan tenang sambil menutup kepalanya menggunakan kupluk yang sudah ditempel mata palsu. Lalu OJ pun mulai memacu kudanya untuk menggiring makhluk tersebut. He's going to run! OJ's going to run!
Saat makhluk tersebut telah berada di dekatnya, OJ langsung melepas balon yang terikat di kudanya sehingga membuat makhluk itu menjauhinya. Dan terkuak bahwa makhluk tersebut tidak menyukai hal itu karena balon tersebut dapat tersangkut di tenggorokannya. Setelah itu, OJ bertanya kepada Horst tentang hasil rekamannya. Namun Horst menjawab dengan ragu-ragu akibat angle kameranya yang terbatas. What you mean that? Setelah itu, Horst memikirkan suatu hal yang sangat gila, yaitu menaiki bukit untuk menghasilkan rekaman video yang lebih bagus, dan akhirnya Horst berserta rekaman yang telah ia rekam sejak tadi pun lenyap akibat makhluk yang menelannya itu. Lalu Angel menjadi sasaran berikutnya. Namun beruntung Angel selamat akibat terpal serta kawat berduri yang membaluti tubuhnya. Kini, makhluk tersebut telah berubah wujud seperti tirai Gordon yang sangat menyeramkan. OJ yang berada tepat di depannya itu terlihat tidak takut dengan makhluk tersebut, dan mereka pun saling menatap satu sama lain, sedangkan M langsung berlari menuju sepeda motor listrik lalu memacu kendaraan itu untuk memancing makhluk tersebut mengikutinya hingga ke arena pertunjukan. Di sana M melepaskan pengait balon udara berbentuk maskot koboi itu. Lalu M bersiap menunggu waktu yang pas untuk memotret makhluk tersebut menggunakan kamera analog yang ada di sumur itu. Balon udara itu melayang tepat di atas sumur kamera, sedangkan makhluk itu pun juga telah mulai tergoda untuk mendekatinya. Balon udara yang berisi nitrogen itu pun meletus secara bersamaan dengan makhluk yang menelannya itu, dan akhirnya M berhasil mengabadikan momen tersebut. Nobody fuck with A-Wood, bitch. Setelah kejadian itu, para wartawan dan reporter pun tiba, begitu juga dengan OJ bersama kudanya. Tamat. Pada awalnya, saya mengira benda terbang itu adalah pesawat alien yang mana di dalamnya terdapat makhluk-makhluk aneh yang biasa kita sebut dengan nama preketek. Seperti kisah-kisah yang sering kita dengar, bahwa pesawat alien akan mencuri dan meneliti makhluk bumi dengan cara menyedotnya juga. Namun ternyata di film ini makhluk tersebut independen, ia hanya sendiri dan tidak ada yang mengontrolnya. Lalu film ini memperlihatkan bahwa benda asing itu menghisap segalanya, benda-benda, manusia, hingga hewan-hewan. Namun untuk segala barang yang ia hisap akan ia muntahkan kembali, dan itulah penyebab patung kuda yang ia buang ke arah mobil OJ dan logam yang menghantam kepala ayah OJ hingga tewas. Sedangkan untuk hewan dan manusia akan ia makan, ia cerna segalanya. Dan sepertinya pakaian yang digunakan manusia, baju, celana, dalamannya juga tidak ia buang dan kayaknya ia lahap juga. Untuk permasalahan menatap mata para makhluk buas itu seperti cermin. Hewan akan menyerang musuh yang menatapnya. Maka dari itu kuda yang bernama Lucky mengamuk saat ia melihat wajahnya serta matanya sendiri di dalam cermin yang disodorkan para kru saat sesi pelatihan perfilman si OJ. Jadi menurut saya makhluk tersebut adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan juga. Dan dia seperti si Panse yang mengamuk, kuda yang mengamuk, bahkan manusia-manusia yang sering mengamuk.
Oh ya, setelah saya lihat dari beberapa artikel, film ini juga berisi kritik sosial, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dalam film ini. Jadi menurut saya, mereka yang di atas adalah penguasa yang tidak bisa dikritik. Kita tidak boleh memandang, mengkoreksi, bahkan menantangnya. Jika tidak, kita akan dijadikan mangsa olehnya. Dan jika penguasa telah murka, maka balon udara yang sangat besar dan menyerupai santapannya lah solusinya, seperti yang dilakukan si M di akhir film. Jadi kesimpulannya, jika ingin meruntuhkan si penguasa, berikanlah ia makanan yang sangat banyak hingga ia lupa bahwa makanan yang banyak itu dapat membuatnya sesak hingga akhirnya ia mati dengan sendirinya. Makhluk tersebut menggambarkan sesuatu yang sangat rakus dan menyedot segalanya, dan jika mendapatkan sesuatu yang tidak ia butuhkan, ia akan membuangnya lagi. Maka dari itu, sepatah kata dari saya, nafsu, kerakusan, dan keserakahan itu adalah awal dari sebuah keruntuhan. Oke lah, saya Adriano Jordiano numero 1, pendiri Manusia Hybrid, mengucapkan salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bye bye. Terima kasih.